Terima kasih masih bersama Rasil TV dan Radio di Ruang Kesehatan pada siang hari ini yang tengah membahas ibu menyusui tapi juga sekaligus bekerja. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah dikirim, mudah-mudahan tabnya segera bisa kita simak tanpa gangguan ya. Tapi yang jelas Dok, kalau puasa, sambil puasa itu memerah susunya, apakah hasilnya akan sama dengan kalau sang ibu nggak puasa? Nah, berkaitan dengan puasa ya, ibu menyusui dan puasa, yang sangat terpengaruh biasanya kalau bayinya masih usia di bawah 6 bulan, ya karena kan minumnya lebih sedikit tentunya karena di sahur sama dibuka saja. Tapi kalau pada selama buka itu minumnya tercukupi cairannya, tidak masalah. Jadi sebetulnya tidak masalah kalau pada saat sahur, pada saat buka, makan dan minumnya cukup sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi ketika siang diperah, hasilnya akan tetap sama. Iya, soalnya kebanyakan orang berpikir kalau lagi puasa diperes nanti hasilnya sedikit, meresnya entar aja. Padahal menurut logikanya semakin jarang diperah, semakin tidak keluar kan? Betul sekali. Justru kalau kita tunda-tunda tunggu sampai penuh, nanti malah menghambat produksi ASI. Nah, karena kan prinsip produksi itu tergantung dengan sinyal dari payudara. Diperlukan atau tidak gitu ya. Kalau ternyata ya masih penuh, ya otak juga tidak akan mengeluarkan untuk produksi lagi, berarti tidak tentunya. Jadi daripada begitu, tetap saya keluarkan rutin dan syukuri berapapun hasilnya. Kalaupun pada saat selama puasa ternyata tidak seperti sebelum puasa, insya Allah tetap tercukupi kebutuhan baik. Ketika ibu pulang nanti bisa disusuin langsung gitu. Iya, jadi jangan khawatir ya ikhwan akhwat, bahwa semakin sering diperah, produksi ASI akan terus berjalan. Sementara puasa tidak mempengaruhi, yang penting perbanyak minum pada saat sedang tidak puasa. Sedang tidak puasa, makan yang cukup, bisa sesuaikan. Sehingga itu sebabnya, walaupun Islam begitu memudahkan ya Bu ya, jika ibu yang sedang menyusui boleh tidak puasa nanti diganti, tapi jika kuat ya puasa saja, silahkan. Karena sesungguhnya nutrisinya bayi, nutrisi ASI itu tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang, hanya mungkin ya cairannya sedikit, tapi itu tidak signifikan gitu. Jadi boleh, silahkan. Jadi kalau tadi dokter bilang ada sekian 11 botol ASI di rumah, berikan yang dulu pertama kali kita ambil, jangan yang terbaru. Atau sebaliknya? Kalau yang paling ideal, itu yang sesuai dengan usia bayi. Misalnya usia bayi ketika diberikan ASI perah adalah usia 3 bulan, 3 bulan, dan ibu yang terbaru punyanya 2 bulan 29 hari, artinya cuma H-1 dari usia 3 bulan. Gunakan itu yang paling baru. Ya, yang KPK itu kalau sistemnya yang fresh, kalau yang baru diperah. Kalau sudah disimpan lama, baru mengambilnya yang paling dulu. Jadi first in first out kalau yang beku. Tapi kalau yang fresh, yang paling dekat dengan usia bayi kita utamakan. Jadi kalau saya sih selalu menyarankan begini sama ibu, jikalau bisa ya, misalkan ibu mau bekerja seminggu kemudian, jadi dalam H-7 itu ibu sudah menyiapkan yang akan diminum pada hari pertama ibu bekerja. Dan itu dibekukan berarti? Tidak usah. Oh, tidak usah dibekukan karena masih tahan 8 hari toh. Jadi kan misalkan hari Senin masuknya hari Senin depan, hari Senin itu dipakai yang hari Senin atau enggak yang hari Sabtu Minggu, terserah. Itu pokoknya yang paling dekat usianya dengan usia bayi. Tapi kalau menurut ibu kayaknya, aduh saya kayak nggak sempat gitu, nanti takutnya kejar tayang, malah jadi stres, malah jadi menghambat produksi ASI, ya yang ambil yang beku juga nggak masalah, masih lebih bagus daripada susu formula. Jadi stres menghambat produksi ASI, itu yang harus diingat ya. Baik, kita ke pertanyaan yang dikirim, ini dari Mbak Rita ya. Saya baru akan punya anak pertama, sekarang masih 7 bulan. Kalau nanti saya harus menyusui sambil bekerja, itu apakah kalau dengan delivery saja cukup? Dalam artian selama saya tidak ada di rumah, susunya dikirim ketika saya perah di kantor. Oh iya, sekarang luar biasa ya, Masya Allah ada jasa kurir ASI, memudahkan sekali ya. Kalau bisa pakai jasa kurir ASI, jadi ibu misalkan perah untuk langsung diminum dan memungkinkan untuk dikirimkan
boleh silahkan ibu gunakan sesuai dengan kebutuhannya bayi. Kalau tidak mencukupi, seperti yang tadi saya katakan, ibu kan sudah menabung. Saya harapkan Ibu Rita menabung, ada tabungan di rumah yang sudah dibekukan itu tadi, pakai saja itu, tidak masalah. Jadi tujuan yang dibekukan untuk tabungan jika yang fresh, yang paling dekat usianya dengan usia bayi si ASI perahnya ini kehabisan, pakai saja yang sudah ada di rumah yang mungkin sejak usia 2 bulan ditabung, tidak mengapa begitu. Iya. Baik, yang berikut ini tidak ada namanya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, anak saya menyusunya kuat sekali dan ASI-nya kurang banyak, jadi perlu tambahan formula. Apakah nggak apa-apa seperti itu? Okay. Saya nggak disebut bayinya usia gitu. berapa. Usia berapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang lagi khawatir karena ASI-nya terasa kurang. Kurang itu kita baru bisa ketahui ASI ibu kurang jika berat badan bayi tidak ada kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, karena apa? Karena indikator kecukupan ASI hanya dilihat dari kenaikan berat badannya si bayi dan status cairannya si bayi. Kalau misalkan kenaikan berat badan bayinya bagus, berarti ASI ibu cukup. Kalau ternyata bayinya tidak dehidrasi setiap harinya, berarti ASI ibu cukup. Kurang itu hanya dilihat dari situ. Kalau bayinya kuat sekali nyusunya kok kayaknya nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Tergantung usia ya Bu ya. Kalau usianya masih newborn, artinya 0 sampai 28 hari, kemudian beratnya bagus, iya dia akan lebih sering menyusu. Tapi ketika usia dia mulai di atas, mulai menjelang 3 bulan, dia mulai lebih teratur nyusunya. Tergantung pada apa ibu? Tergantung pada posisi dan pelekatan ibu pada saat menyusui. Jadi ketika posisi pelekatannya efektif, bayi mendapatkan ASI secara optimal dari payudara ibu. Nah, kalau misalkan usia bayi, kan kita tahu ya usia bayinya, misalkan anggaplah usia bayi ibu itu masih newborn, otomatis akan lebih sering menyusu ibu. Itu adalah wajar. Kenapa? Lambungnya bayi masih kecil, jadi dia cepat bisa kenyangnya, tapi cepat kosongnya karena kecil itu tadi gitu. Jadi otomatis akan dikit-dikit minta, tapi mintanya dalam artian dia rewelnya untuk minta nyusu aja, nggak rewel karena kesakitan atau apa-apa. Tapi kalau usianya di atas usia newborn, terus berat badannya tidak naik, dia rewel terus kayaknya nyusunya sampai kesulitan, bisa jadi ada masalah di situ. Apakah masalah dari bayinya atau masalah dari ibunya, itu perlu dievaluasi, jadi temui dokternya gitu. Iya, jadi susu formulanya tunggu setelah ketemu dengan ahlinya. Iya, betul sekali. Baik, sebelum saya lanjutkan, terima kasih untuk teman-teman yang ada di Pontianak, di Batam, di Sukabumi, kemudian juga di Semarang. Terima kasih. Serta untuk kru hari ini, saya belum dapat namanya siapa aja. Ini pertanyaannya, sayang tidak ada namanya. Tolong dong ya kalau kirim boleh nama, habis itu usia dan lokasi biar kita tahu gitu ya. Usia bayi juga perlu ya? Usia bayi juga boleh ditambahkan. Assalamualaikum, kalau lagi puasa ada nggak sih bedanya air susu ibu dengan ibu yang tidak berpuasa? Sebetulnya ketika ada penelitian di jurnalnya, ketika diteliti ternyata tidak terlalu berbeda. Kalaupun berbeda hanya sedikit, jikalau ibunya tidak cukup cairannya, jadi lebih sedikit cairannya, begitu saja. Tapi kalau tercukupi selama sahur dan berbuka, itu insya Allah tidak ada masalah. Kan anggap aja selama sahur dan berbuka kan kita hanya memutar jam makan dan jam minum kita. Jadi siang itu seperti kita tidur malam, tidak makan, tidak minum selama malam kan, jam tidur kita itu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi ketika lagi puasa, insya Allah tidak terlalu berbeda signifikan. Bahkan ya ayah bunda yang luar biasanya dari ASI ini, ibu yang status gizi buruk, yang sampai dikatakan dia gizi buruk itu seperti marasmus atau kwashiorkor, benar-benar gizi buruk ya ibu, kandungan ASI-nya, kandungan nutrisinya hanya lemaknya yang sedikit berkurang, lainnya sama, lainnya lengkap. Subhanallah. Nah, apalagi cuman ibu status gizinya baik, berpuasa, tercukupi kebutuhan nutrisinya selama sahur dan berbuka, insya Allah nggak ada apa-apa. Jadi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Signifikan ya. Hanya saja tergantung pada kita. Jikalau ibu merasa khawatir, kan sudah ada ya pernyataan, jikalau merasa khawatir ini akan membahayakan ibu dan bayi, kan dipersilakan untuk tidak berpuasa. Jikalau membahayakan bayi,
itu juga sama kan seperti itu, ada aturannya di Islam. Jadi dilihat saja kondisi ibu sendiri bagaimana, dilihat juga bayinya. Ada kalanya ada bayi yang cenderung jadi rewel gitu ya. Itu mungkin kalau saya berbuka tidak rewel, ternyata tidak rewel dan ibu yakin bahwa oh kalau gitu saya tidak puasa, ya mangga tidak puasa, nanti kan bisa diganti atau fidyah ya Bu ya. Masalah seperti itu. Baik, ini pertanyaan dari hamba Allah. Kalau memerahnya di ruangan bukan kamar mandi, kan dilihat banyak orang. Seburuk apakah kalau memerah susu ASI di ruang-ruang seperti di kamar mandi? Oke. Aduh, iya ya. Kadang suka jadi ini khawatir ya, karena kan dilihat atau bagaimana. Itu pentingnya bawa apron menyusui. Dan itu pentingnya kita perlu sampaikan ke atasan, ke rekan kerja, untuk bisa bekerja sama bagaimana caranya bisa mendapatkan ruangan khusus untuk menyusui. Jikalau kantornya tidak bisa ada ruangan tersendiri yang cantik seperti di mal-mal, ya ada ruangan rapat yang tidak dipakai, izin untuk dipakai untuk menyusui itu lebih baik. Kenapa tidak dianjurkan di toilet? Di toilet banyak kuman, tidak hanya di WC-nya saja, tapi di temboknya juga, di lantainya juga. Kita taruh botol kita di satu tempat satu tempat, misalkan di toilet ya, didudukan WC, apalagi didudukan WC kesenggol, kecipratan atau apa, kan kita tidak tahu. Lebih baik, lebih aman cari tempat yang bersih. Insya Allah kalau kita komunikasikan dengan baik dengan rekan kerja dan atasan, mereka juga pasti akan mendukung ya Bu ya. Iya, tapi mudah-mudahan sih dengan ruangan yang sekecil 2 meter kali 2 meter saja atau sudah bahkan cukup. Kurang dari itu, yang penting cuma ada satu bangku, ya kan? Iya. Kalau itu hanya untuk merah susu kemudian nanti disimpan di freezer ya, ketika ruangan itu bayi dibawa pun masih tetap cukup ya. Iya. Jadi sebetulnya nggak terlalu banyak perlu makan ruangan sih. Ya. Mudah-mudahan dimanapun para ibu bekerja itu tersedia ruangan untuk menyusui atau untuk merah. Jadi ruang laktasinya tersedia. Baik, saya lanjutkan kembali dengan hamba Allah di Sukabumi. Kalau benar ASI itu kalau sehari nggak dikasih, terus esok harinya juga jangan dikasih lagi, atau boleh diberikan kembali? Apanya nih? Tunggu sebentar. Apa benar ASI kalau sehari tidak dikasih, terus esok harinya jangan dikasih lagi? Atau boleh diberikan kembali? Mungkin saya nggak ngerti maksudnya. Berkaitan mitos, Bu. Kan ada yang mitos ASInya basi gitu. Kalau misalkan udah lama nggak dikasih nanti basi. Oh, seharian tidak menyusui. Kalau di dalam tubuh ibu rasanya enggak ya? Iya, enggak, insya Allah enggak. Kalau di dalam tubuh kita enggak. Kebayang kalau ada yang basi di dalam tubuh kita kayak apa, kita pasti sakit ya. Mungkin ya kita maaf ini kalau salah interpretasi pertanyaannya, tapi mungkin maksudnya tentang jikalau sudah lama sekali tidak diberikan sampai penuh, payudaranya sampai terasa aduh sakit gitu ya, bengkak, terus disarankan tidak diberikan, dibuang gitu kan. Suka ada yang begitu ya mitosnya. Baik, sebenarnya begini. Saya sangat tidak sarankan untuk menunggu payudara sampai penuh baru diberikan ke bayi, bukan karena basi, tapi karena akan menghambat produksi ASI. Itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran basi ini secara logika. Ketika payudara dibiarkan penuh, air itu akan jauh lebih banyak daripada si nutrisi lainnya, cairan lebih banyak. Formilk, ada hind milk dalam ASI, formilknya jauh lebih banyak, yang banyak mengandung air dan laktosanya jauh lebih banyak. Jadi ketika bayi minum ASI, menyusui ke ibu dalam kondisi payudaranya penuh, bayi udah keburu kenyang dengan formilk aja, nggak dapat itu lemaknya, akhirnya kembung gitu kan, akhirnya itu dibilang basi jadinya. Gumoh, muntah, itu mungkin yang dibilang basi. Jadi dianjurkan memang kalau bisa, seharusnya dibiasakan, dirutinkan, diperas atau dikeluarkan secara teratur, jangan sampai penuh. Tapi kalau ternyata satu dan lain hal menyebabkan jadinya hampir penuh, maka sedapat mungkin kalau bayinya tidak rewel banget, ya misalkan bisa menunggu, ibu keluarkan dulu tapi disimpan aja ASInya, nggak usah dibuang. Jangan biarkan payudaranya membengkak hanya karena kepenuhan ASI, padahal bisa diperah dulu ya. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan ibu siapa? Di mana? Dengan Chelsea. Halo. Halo. Oh ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba diulang lagi pertanyaannya. Iya, Ibu, pertanyaannya kan MPASI-nya ASI perahnya mau disimpan di kulkas, tapi kulkasnya itu kulkas untuk menyimpan obat-obatan, itu boleh atau enggak? Oke, itu Karena saja. biasanya kan di apotik ya. Oh ya. Baik. Wah. Jadi petugas apotik Petugas mungkin. apotek ya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya Bu, sudah pilih ASI, tetap menyusui, tetap menyediakan oleh-oleh berharga untuk buah hatinya. Jadi selama jempol Ibu 2. bekerja. Jempol 4 deh. Oh, jempol 4. Luar biasa ya Bu ya. Jadi jikalau ternyata kulkasnya nyampur sama obat-obatan, khawatir ya terkontaminasi. Bahkan kita kalau di apotik pun, di tempat penyediaan obat kita tidak boleh makan dan minum ya Bu ya. Nah, ini apa? Kalau tidak ada sama sekali tempat lain dan ternyata memang cuma itu saja kulkas yang ada, Ibu sediakan wadah lain, misalnya apa sih tempat makan yang bisa menaruh botol di situ. Jadi nggak langsung di udara terbuka ya? Tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan sekitar kulkas. Begitu pula cara ini digunakan jikalau kulkas di rumah bercampur dengan bahan makanan lain, itu sama. Jadi pakai wadah yang terpisah, apakah wadah yang ada tutupnya, jadi ditaruhlah botol asinya di dalam situ sehingga ada batasan bahwa ini adalah tempatnya si asi perah, begitu. Itu insya Allah akan aman, itu aja paling. Ya, jadi kalau susu perahnya dimasukkan lagi dalam satu kotak yang lain yang tertutup rapat, sehingga berada di ruangan yang sama dengan di lemari esnya, itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi jangan langsung botolnya ditaruh. tadi, kecuali dibungkus lagi dengan tas lain. Iya, kalau misalkan sekarang Ibu lagi nggak bawa, kan sekarang lagi jam bekerja nih, lagi nggak bawa, ya pakai kantong lah atau apa, tapi diikat rapat supaya nanti kita tidak tahu ketika kita tinggalkan di kulkas apakah tersenggol, ada yang tidak sengaja terbuka gitu ya, seperti itu. Ini dari informasi yang tadi tidak menyebutkan usia bayinya, dokter. Ini usia bayi saya 2 bulan, yang tadi perlu tambahan formula nggak? Jawabannya nggak kalau 2 bulan. Tergantung ibu, tergantung bunda, tergantung ya kondisi bayinya, tergantung kondisi ibunya. Saya tidak bisa menyarankan tidak formula, tapi juga tidak bisa menyarankan perlu formula tanpa periksa langsung, sama seperti pemberian obat. Karena formula itu sebetulnya sesuaikan dengan indikasinya. Kalau ada indikasinya, kenapa tidak gitu? Ini hanya karena merasa air susunya kurang. Sebaiknya kan? Kalau misalkan seperti yang tadi saya katakan, air susunya ibu merasa kurang. Tapi kurang itu indikatornya apa dulu nih Bu? Kalau ternyata indikatornya bukan dari berat badan, bukan dari dehidrasi atau tidak, ternyata tidak dehidrasi, berarti sebenarnya ASI Ibu cukup. Kalau indikator bayinya kesannya kayak nyusuk terus, coba biasanya karena bayi belum dapat optimal karena mungkin posisi pelekatannya belum pas. Sebaiknya dievaluasi dulu ke konselor menyusui untuk dilihat teknik menyusuinya seperti apa, manajemen menyusuinya seperti apa, apakah ada sesuatu yang harus diperbaiki secara anatomi seperti itu, dilihat satu persatu. Jadi itu sebabnya kita perlu evaluasi. Kalau ternyata semuanya oke, semuanya baik-baik saja, kondisi berat badan bayinya misalkan gagal tumbuh ya Bu ya, gagal tumbuh itu artinya dia tidak naik-naik berat badannya selama 3 bulan berturut-turut atau selama dari lahir sampai sekarang tidak naik sama sekali. Nah itu kita bilang gagal tumbuh, kita perlu suplementasi. Baru itu suplementasi itu bisa dipilih apakah ASI donor, kita utamakan ASI donor atau enggak susu formula, itu tergantung pihak ibunya gitu, seperti itu saja. Iya, kita lanjutkan kembali. Ini dari Ibu Sofi di Jakarta. Anak saya baru 10 hari melahirkan, berarti eyangnya ya. Tetapi anak saya sakit, akhirnya nggak disusui, takut bayinya ketularan. Terus dari tadi malam anak saya dirawat di rumah sakit karena pendarahan waktu melahirkan dan kurang darah, baru mau ditambah darah. Terus sekarang dikasih susu formula. Baikkah dok dengan cara seperti ini? Ya, ini karena sayang sekali sakitnya awalnya karena apa ya, tidak diketahui. Kalau sakitnya sesuatu yang bisa membahayakan bayi jika diberikan ASI-nya atau membahayakan
ibu, misalkan karena ibu perdarahan atau ibunya tidak sadar tidak mungkin bisa menyusui bayinya, ya itu otomatis ada indikasi untuk diberikan sumber nutrisi selain ASI ibunya, apakah dari ASI donor atau susu formula. Nah, kemudian jikalau kita secara urutan sumber nutrisi terbaik, ya, yang pertama adalah ASI ibunya langsung. ASI ibunya langsung. Yang kedua adalah ASI perah dari ibunya. Yang ketiga ASI donor. Yang keempat baru susu formula. Jadi kalau misalnya ibunya tidak bisa menyusui langsung tapi bisa perah, perahlah. Tapi ibunya tidak bisa perah karena kondisi tidak memungkinkan, carilah ASI donor. ASI donor dengan persyaratan-persyaratan yang harus ketat, yang maksudnya ketat dalam artian untuk kesehatan juga dan untuk kesepakatan keluarga karena kan mengingat saudara sepersusuan ya. Kemudian jikalau ternyata sulit didapatkan, barulah cari susu formula. Itu upayanya dilakukan. Dan jikalau kan insya Allah ibunya sehat lagi, ingin kembali menggunakan ASI, saya sarankan media pemberiannya tidak DOT supaya nanti bisa menyusui kembali ke ibunya, begitu. Jadi disendokin, ditetesin, pokoknya bukan DOT, itu aja. Agar bayi tidak terlanjur terbiasa dengan DOT. Betul sekali. Dan bisa menghisap puting ibunya. Betul sekali. Subhanallah, keren banget memang ya. Baiklah, yang berikut ini dari masih hamba Allah tanpa nama. Pertanyaannya, selain bentuk mulut yang berubah bila menyusu dengan DOT, ada nggak sih akibat-akibat lain? Kalau yang paling dikhawatirkan adalah saat ini yang berkaitan proses menyusunya, bayinya jadi tidak bisa menyusu lagi. Bisa tidak menyusu lagi. Biasanya jika bayi tidak menyusu langsung, waktu menyusunya jadi lebih pendek dibandingkan yang kita harapkan sampai 2 tahun tadi. Itu sih yang paling concern, paling diperhatikan. Memang ada risiko lain penggunaan DOT selain terganggunya pertumbuhan gigi. Ada juga dia kecenderungan untuk mengemut makanannya karena kemampuan mengunyah dia juga jadinya tidak seoptimal anak-anak yang tidak menggunakan DOT. Kemudian ada gangguan infeksi telinga biasanya karena ketika menyusui itu dia menggerakkan rahang sehingga kotoran telinga juga mudah gampang keluar. Lain halnya dengan menggunakan DOT, itu sih seperti itu. Jadi tapi yang paling dikhawatirkan kita kan inginnya bayi dapat nutrisi yang paling baik adalah bayi jadi tidak menyusui ke ibunya atau bahkan ibunya jadi berhenti memberikan ASI ke bayinya karena bayinya jadi jarang menyusui ke ibunya. Jadi lagi-lagi kalau toh harus dengan tambahan, jangan dikasih di dalam DOT. Iya. Itu ya. Baik, yang berikutnya saya ke hamba Allah. Saya sedang hamil anak kedua. Waktu anak pertama ASI saya sama sekali nggak keluar. Jadi sama sekali tidak menyusui. Apakah nanti kira-kira untuk anak kedua ini ada kemungkinan bisa menyusui? Dan bagaimana caranya supaya ASI bisa keluar? Sekarang saya hamilnya sudah 4 bulan. Tapi payudara saya tidak terasa keras atau apapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Selamat atas kehamilannya. Luar biasa, mudah-mudahan anak kedua bisa menyusui ya Bu ya. Waktu itu kita pernah bahas tentang persiapan menyusui ya sebelum prenatal. Jadi begini Ibu atau Bunda, kita kalau yang sampai dia tidak keluar ASI-nya ada faktor risiko. Saya sayang sekali kan tidak tahu riwayat persalinan sebelumnya seperti apa ya. Ini saya sebutkan saja faktor risikonya. Misalnya dia mengalami kelambatan pembentukan ASI. Delay lactogenesis kita bilang, delay lactogenesis terjadi jika terjadi komplikasi pada saat persalinan, misalnya bisa perdarahan, persalinan lama, plasenta nempel tersisa di rahim jadi perdarahan lama, terus kemudian tidak langsung akhirnya karena ibunya ada kegawat daruratan tidak langsung bertemu bayinya, tidak langsung disusui ke bayinya, itu akan menghambat atau melambatkan proses pembentukan ASI. Padahal proses pasca persalinan adalah ada terjadi proses pembentukan ASI atau lactogenesis tahap kedua yang sangat penting.
Sangat penting dalam artian apa? Sangat penting untuk merangsang keluar si ASI-nya. Supaya bisa keluar harus apa? Harus langsung disusui ke bayinya. Tapi kalau kondisi ibunya tidak memungkinkan karena seperti tadi saya sebutkan ada komplikasi-komplikasi selama persalinan, itu otomatis bisa terhambat. Atau karena ada depresi pasca melahirkan bisa menyebabkan adanya hambatan pengeluaran ASI karena oksitosin itu sendiri terhambat selama kita stres, kita tidak sehat, itu akan menghambat oksitosin seperti itu. Nah, kalau supaya nanti ibu ini kan masih usianya masih 4 bulan, masih panjang waktunya, saya sarankan selama hamil ibu masih punya banyak waktu untuk menambah ilmu ibu, baca, ikut seminar, ikut parenting class terutama berkaitan dengan ASI, temui konselor menyusui pada usia 28 dan 36 minggu jika diperlukan untuk belajar tentang menyusui itu sendiri sehingga pada saat melahirkan nanti akan lancar, akan sehat, akan sesuai dengan harapan. Dan perlu diingat, setiap ibu yang hamil, yang melahirkan, punya payudara sehat, dia bisa menyusui bayinya. Allah sudah desain tubuh kita perempuan untuk bisa seperti itu. Ya. Jadi masih waktunya 5 bulanan ya. Masih. Baik, kita jeda sejenak. Terima kasih untuk Khalid dan Yusuf, untuk Imron dan Zain, serta juga untuk Atep dan teman-teman yang bersama-sama menyiarkan Ruang Kesehatan dari Silaturahim ini. Dan kita akan lanjutkan kembali. SMS atau WA yang sudah dikirim ini kembali lagi dari hamba Allah tanpa nama. Tadi saya dengar tentang ASI yang mengandung banyak air. Apa itu harus dibuang dulu? Iya. Yang ASI mengandung banyak air ini kita khawatirkan bayinya jadinya hanya kenyang dengan formil saja. Kalau hanya formil saja, biasanya bayi tidak akan cepat lapar lagi, kemudian juga bayinya akan cenderung kembung ya. Nah, sedapat mungkin kalau memang kondisinya yang tadi seperti saya bilang bahwa jadi bengkak, jadi penuh, jadi buang dulu sebagian, dibuang maksudnya diperah dulu, kemudian disimpan, baru kemudian disusukan ke bayi gitu agar bayi tetap dapat hind milknya. Hind milk sebenarnya ada di ada nyampur dari awal juga, cuma lebih banyak jika kandungan airnya saat sudah mulai sedikit. Ini di ASI yang akhir-akhir, ketika akan mulai selesai biasanya mulai banyak keluar hind milknya. Seperti itu. Tapi tetap upayakan payudara jangan sampai penuh baru diberikan ke bayi. Ya. Baik. Saya lanjutkan kembali. Ini dari Ibu Maya, 33 tahun di Jakarta. Subhanallah. Ya, jadi nama, usia dan lokasi. Assalamualaikum dok, saya ingin tanya, apa ibu yang menyusui perlu tuh minum susu khusus untuk ibu menyusui? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di Indonesia ada susu macam-macam ya Bu ya. Susu hamil, susu menyusui, susu bahkan sampai susu untuk lansia. Susu yang sakit ini sakit itu ada. Sebetulnya tubuh manusia tidak hanya untuk ibu menyusui, tidak perlu itu semua yang khusus-khusus begitu. Kenapa? Karena hanya dengan gizi yang seimbang, tubuh kita sudah tercukupi nutrisinya. Jadi perlukah? Saya jawab, tidak. Ibu makan dengan gizi yang baik, harus lengkap. Karbohidrat, protein hewani, protein nabati, ada lemak, vitamin, dan mineralnya dalam satu porsi setiap kali makan. Ya, ketika sebelum makan buah dulu, kemudian langsung makan, kemudian perlu susu enggak? Kalau ibu yakin makanan ibu udah ada banyak kalsiumnya, kan di susu ada kalsium, ada lemak, ada protein, ada vitamin, di sumber nutrisi lain juga ada. Kalau itu sudah terpenuhi, ya kenapa harus ada susu? Susu itu hanya jadi kayak macam salah satu kulinernya saja. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna harus ada susu selalu. Kalau sekarang sudah berubah ibu pemahamannya bahwa hanya dengan gizi seimbang sudah tercukupi nutrisinya. Jadi tidak perlu susu-susu yang khusus-khusus seperti itu. Kalau mau silahkan, nggak perlu pun tidak mengapa. Asal makan tetap harus yang sehat. Ya, meskipun susu juga sehat, boleh susu apa saja. Boleh. Yang Boleh susu penting apa saja. Seimbang tadi. Seimbang gizinya. Baik, saya lanjutkan kembali. Kalau di luar tema boleh nggak sih dok? Ini dari Zahira di Sukabumi. Kalau pakai KB, saya ibu dari 2 anak. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. KB-nya KB suntik. Tetapi akibatnya head saya nggak lancar. Terus, apakah ini karena tidak cocok atau bagaimana? Dan KB apa yang bagus menurut ibu?
Kalau Silakan. KB itu sebetulnya individual ya, cocoknya yang pakai apa, senyamannya ibu yang akan menggunakan, apakah suntik 1 bulan, 3 bulan, IUD kah, atau pakai pil. Jikalau dengan pil dirasa bahwa takut lupa, pakai suntik. Jikalau dengan suntik ternyata dirasa tidak nyaman, tidak enak badannya, mungkin dengan IUD, atau mungkin dengan sistem kalender atau sistem pakai pengaman seperti itu ya. Jadi kalau pakai KB suntik memang ada kecenderungan haidnya tidak teratur, pakai sedikit-sedikit. Tapi kalau tidak mengganggu sama sekali itu tidak masalah. Kalau terasa dikhawatirkan, sangat khawatir sekali, ibu konsultasikan lagi ke bidan atau ke dokter kandungan. Jadi ini sangat individual, sesuaikan dengan kenyamanannya ibu dan kebutuhannya ibu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Rima. Kalau susu kanan dan kiri, apakah beda rasa ya dok? Kok bayi saya suka menyusu di yang payudara sebelah kiri? Oke. Ibu udah dicicipin belum? Gini Bu, kiri kanan kurang lebih sama ya Bu, tergantung yang ibu makan, rasanya sama-sama saja. Tapi ada kecenderungan bayi suka di salah satu sisi bisa karena ketika disusui posisinya lebih nyaman di sisi tersebut. Apakah karena dia tidak nyaman pada saat digendongnya, tidak nyaman saat diposisikannya? Kita manipulasi saja. Misalnya posisinya di sebelah kiri yang lebih nyaman, kanannya kalau di posisi kanan dia nggak mau, dia enggan. Nah, jadi digeserkan saja ketika ibu menyusui sebelah kiri, geserkan bayinya ke sebelah kanan. Jadi posisinya seolah-olah seperti dia menyusui di kiri tapi payudaranya payudara kanan. Tapi kalau yang kanan, salah satu payudara tidak pernah dikeluarkan sama sekali ASI-nya, tentu akan berbeda dengan yang sering dikeluarkan ASI-nya. Dia akan lebih melambat produksi di sana, bahkan ada kemungkinan produksinya lebih bisa berhenti. Otomatis bayi sudah makin tidak mau ketika aliran ASI-nya lambat atau enggak, apalagi jika tidak ada, otomatis bayi tidak mau. Jadi saran saya tetap upayakan di kedua payudara dengan cara dimanipulasi posisinya sehingga bayi seolah-olah menyusui di kiri tapi sebenarnya menyusuinya di kanan. Kemudian jikalau di kanan sebentar menyusuinya, tetap dikeluarkan dengan cara diperah sehingga dari kedua payudara ASI tetap dikeluarkan dan tidak menghambat produksi di kedua payudara. Jadi dengan cara. Saya lanjutkan kembali, ini peran ayah bagi ibu menyusui dan bayi apa ya? Dulu ayah siaga waktu ibu hamil. Kalau sekarang apa dong? Ayah ASI. Ayah ASI, apa yang harus dilakukan oleh sang ayah? Ayah siaga itu tidak hanya saat hamil tapi juga setelah melahirkan dan selama membesarkan anak adalah ayah siaga. Karena sejatinya tugas mendidik anak itu tidak hanya di pundak ibu tapi adanya di pundak ayah. Bukankah di Al-Quran juga kalau nggak salah banyak perintahnya kepada ayah. Jadi ayah walaupun ibunya sudah melahirkan tetap siaga. Apa perannya? Ayah sangat berperan untuk menjaga kesehatan fisik ibu. Kenapa bisa begitu? Jika ibu kelelahan, ayah bisa membantu pekerjaan di rumah. Ya, jika ibunya perlu bantuan, ayah harus siap membantu ibunya. Jikalau ibunya sedang sedih, ayahlah yang menghibur ibunya. Karena jika ibunya sedih, ibunya stres, yang ada ASI-nya berkurang. Jadi bertanggung jawablah wahai bapak untuk tidak membuat ibu stres. Bikin seneng ya, bikin justru setelah melahirkan semakin semakin siaga, semakin luar biasa karena disitulah peran ayah ketika sejak hamil sampai melahirkan sampai membesarkan. Itu ada peran ayah di situ. Jadi siaga sepanjang usia. Baiklah, saya lanjutkan kembali. Ibu dokter, ini dari Helena. Kalau pas menyusui terus ibu kepengen ke kamar kecil, tetapi bayinya sulit sekali dilepaskan meneteknya. Harus bagaimana ya biar dia tidak menangis? Wah. Bisa dibawa ke kamar mandi? Nggak mungkin ya Bu ya dibawa ke kamar mandi. Ya Ibu, ini kan karena memang ada sesuatu yang darurat ya Bu ya. Dan itu juga hanya karena mau ke kamar kecil. Ibu lepaskan dulu saja, pasti akan menangis jika lagi asyik dia menyusu kita lepaskan.
ibu lepaskan dulu saja supaya ibu merasa nyaman selama proses menyusui. Seperti yang tadi saya bilang, sekali lagi kalau ibu lagi nggak nyaman, ibunya stres, itu yang ada malah menghambat ASI ibu. Jadi sebaiknya dilepaskan dulu saja ASInya, menyusuinya di stop dulu, ditaruh bayinya secara aman, ibu ke kamar mandi. Apakah akan menangis? Pasti akan menangis. Supaya tidak menangis bagaimana? Agak sulit ya Bu kalau kita teruskan menyusui sambil di kamar mandi. Jadi sebaiknya nggak apa-apa. Toh ke kamar mandi juga nggak akan sampai 2 menit. Oh iya, tidak akan sampai lama Bu, tidak masalah ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Ini pertanyaan tanpa nama lagi. Kalau ibu menyusui ingin menjadi donor ASI, ada syaratnya kah? Terima kasih. Baik, ada syaratnya. Donor ASI, penerima donor ASI. Yang boleh menerima donor ASI siapa? Adalah bayi-bayi yang ibunya tidak ada, ya, ibunya sudah tiada. Yang bayi-bayi yang ibunya dalam kondisi sakit berat dan tidak bisa memberikan ASI ibunya, apakah karena obat ataupun karena kondisi ibunya tidak memungkinkan, seperti yang tadi ada perdarahan, nah sehingga tidak mungkin untuk memerah ASI, untuk segala macam, untuk menyusui langsung, otomatis perlu ASI donor. Hanya untuk indikasi seperti itu saja. Atau bayi sakit, bayi prematur di mana ibunya, otomatis bayi prematur biasanya akan lebih lambat ke pengeluaran ASInya si ibunya ini. Sehingga perlu ASI donor untuk si bayi prematur. Ya. Untuk mendonorkan ASI perlu disalurkan ke tempat-tempat yang tepat, seperti ke NICU. Ke NICU itu ke tempat bayi-bayi yang baru lahir yang sakit, karena mereka yang memerlukan. Yang kedua, ke kondisi ibu-ibu yang seperti tadi, carilah di rumah sakit atau enggak ke klinik laktasi, karena biasanya ada bayi-bayi yang perlu suplementasi, yang gagal tumbuh atau yang berat badannya naiknya lambat, sehingga perlu tambahan dari, sementara ibunya produksinya tidak ada atau kurang, sehingga perlu tambahan dari ASI donor. Syaratnya untuk bisa mendonorkan, pendonor harus sehat, tidak memiliki sakit yang ditularkan melewat darah seperti HIV, seperti hepatitis B dan C, seperti CMV. Jadi harus bebas dari itu semua. Kemudian syarat yang kedua, harus bisa menyediakan kebutuhan resipien penerima sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ibu pendonor tidak merasa dikejar tayang, yang mengharapkan pun tidak merasa mengejar-ngejar. Jadi kebutuhannya bertemu seperti itu. Tapi yang utama, ingat, diberikan pada tempat yang tepat, orang yang tepat, dan penuhi syarat sehatnya itu. Itu saja. Dan nggak perlu khawatir Nggak bayinya kurang, karena Iya. semakin banyak dikeluarkan, ASInya juga akan semakin banyak diproduksi. Betul sekali. Jadi berbuat kebaikan donor itu kalau memang kebetulan diperlukan dan bisa, kenapa tidak? Ya. Ya. Pasti ditunggu oleh buah hati mungil kita yang sedang membutuhkannya, karena memang kondisi seperti yang Dokter Gita katakan. Baik, saya lanjutkan kembali. Dok, bayi saya 5 bulan. Saya sedang menjalankan puasa. Pups anak saya ini bisa 3 kali sehari. Sebelum puasa enggak. Bahayakah ini dok terhadap baby saya? Terima kasih. Oh, ada Ibu Puji. Oh, Ibu Puji, Ibu Puji yang sedang berpuasa dan menyusui luar biasa. Masih dalam fase ASI eksklusif ya, ini luar biasa sekali. Kalau yang sebelumnya itu lebih jarang apa lebih sering, sayang tidak ada di situ ya Bu ya. Kalau ternyata bayinya tidak masalah, tidak rewel, tidak ada jadi sakit, kemudian tidak dehidrasi bayinya, itu tidak masalah Ibu. Ingat saja dipantau berat badannya ya Bu ya. Ini kan hanya dalam waktu sesaat saja, dipantau saja kondisi urinnya. Jadi kalau yang paling cepat adalah lihat urinnya bayi kalau popoknya, pakai popoknya kan kalau di rumah saya anjurkannya pakai popok kain untuk memantau urin. Nah, popok kain ini kalau cepat basahnya kemudian tidak sedikit, benar-benar basah, itu berarti kan cairannya tercukupi, insya Allah nggak masalah Ibu. Kalau buang air besar bayi ASI yang hanya minum ASI saja, bisa sangat jarang, bisa sangat sering. Jadi, dan tidak ada keluhan lain. Kalau bayi ASI saja ya Bu ya. Ini walaupun kondisi tidak puasa bisa sangat jarang Ibu, ataupun bisa sangat sering. Jadi dilihat saja apakah bayinya rewel atau tidak, urinnya cukup atau tidak. Kalau itu semua oke, nggak masalah, berarti silahkan dilanjutkan puasanya jika Ibu merasa sanggup. Saya lanjutkan kembali, berikut ini tidak ada juga dari siapa. Assalamualaikum dok, bagaimana
mengkonsumsi susu yang baik di bulan puasa ini? Karena kalau minum susu pencernaannya jadi kurang nyaman. Apa sebabnya ya? Oh, ini untuk ibunya. Oh, mengkonsumsi susu yang baik. Kalau biasanya minum susu tidak masalah, tapi sekarang ada masalah, mungkin tidak cocok dengan susu yang diminum. Sebetulnya tidak ada waktu-waktu yang khusus, tidak ada waktu-waktu yang minum susu lebih baik pada jam segini, tidak masalah, silahkan. Apakah lebih nyaman dikonsumsi pada saat habis berbuka atau sebelum imsak, ya silahkan itu dikonsumsi. Kalau merasa tidak cocok dengan susu dari dulu, kalau minum susu selalu tidak cocok, ya mungkin pencernaan ibu tidak cocok untuk minum susu. Apakah jadi mencret misalnya atau diare, ya mungkin saja ibu memiliki intoleransi terhadap laktosa yang ada di susu. Nah, kalau begitu berarti tidak cocok memang minum susu. Bisa digantikan sumber nutrisinya dengan sumber nutrisi yang lain. Itu saja sih. Baik. Ini dari Ibu Maya. Saya ingin bertanya, tambahan saya sedang hamil selama 32 minggu. Berapa bulan ya, Dok? Kadang-kadang payudara saya itu sering sekali nyeri. Apakah ini tanda kalau ASI saya lancar atau apa nih, Dok? Apakah ada tanda-tanda lagi kalau ASInya nanti justru tidak lancar? Oke, terima kasih Ibu Maya. Ibu Maya, selamat atas kehamilannya. Usia 32 minggu ya, 32 minggu. Otomatis payudara itu sedang berubah. Jadi kelenjar susunya yang tadinya tambah banyak, jadi berkembang bukan bertumbuh tapi berkembang, berubah fungsinya untuk memproduksi kolostrum. Rasanya tidak nyaman, rasanya akan terasa lebih padat, ukuran pun berubah, warna pun berubah. Jadi rasanya memang ngilu, itu wajar, itu selama hamil. Puting pun lebih nyeri ya. Nah, itu adalah hal yang wajar. Ini apakah tanda ASInya lancar? Sesungguhnya itu adalah tanda bahwa ada perubahan di payudara ibu karena ada perkembangan di saluran ASInya. Apakah lancar, apakah akan pasti keluar? Insya Allah ibu pasti akan keluar setelah bayi lahir, setelah ari-ari lahir, ASI akan keluar. Jadi apakah ada tanda-tanda jika ASI tidak akan lancar? Sayang sekali selama hamil, secara logika ya Bu ya, kita anggap secara logika, ibu yang hamil kemudian melahirkan, tidak ada gangguan-gangguan misalkan kelainan-kelainan hormonal seperti dan penyakit seperti diabetes atau gangguan tiroid, insya Allah produksinya lancar sesuai dengan seharusnya. Bayi lahir, ari-ari lahir, hormon kehamilan perlahan turun, kolostrum yang sudah dibentuk selama hamil ini akan keluar sedikit demi sedikit. Jadi insya Allah lancar. Itu aja paling Bu. Baik, ini pertanyaan dari Rizda. Kalau puting kemudian suka sakit ketika menyusui, itu sebaiknya dipersiapkan dengan apa ya? Oke, itu saja Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nyeri pada puting sebabnya macam-macam pada saat menyusui ya. Apakah karena lecet selama proses menyusui? Kalau karena lecet, penyebab lecet puting itu tergencet di antara langit-langit mulut bayi yang keras dan lidah bayi, sehingga setelah saya menyusui lebih gepeng atau seperti lipstik baru, itu terasa perih. Selama menyusui pun itu terasa perih, tidak nyaman. Nah, itu akan menimbulkan nyeri otomatis. Solusinya, pastikan pelekatan bayi, mulut bayi ke payudara tepat, supaya puting ibu, puting bunda tidak ada di bawah langit-langit mulut, tapi ada di belakang. Di belakang dekat sama daerah yang menggantung atau uvula, di langit-langit mulut yang lunak bukan yang keras. Jadinya kalau selesai menyusui tidak akan gepeng, tidak akan pernah terasa sakit. Itu jika nyerinya karena lecet. Atau ada juga yang nyeri karena infeksi, Kalau infeksinya biasanya infeksi terjadi karena lecet dulu. Ada mikrolesi karena lecet, kuman masuk, infeksi, nyerilah itu. Atau jamur, infeksinya bukan bakteri, jamur, nyeri itu, nyerinya tajam dan dalam rasanya dan gatal, merah, perih segala macam jadi satu. Biasanya karena
jamur bisa masuk ke situ karena ada lesi itu ada perlukaan ya, ada luka gitu di kulitnya yang kecil sekalipun ditambah lembab BH-nya atau pakai breast pad yang lembab itu akan merangsang tumbuhnya jamur. Atau nyeri karena pembuluh darahnya terjepit atau pembuluh darahnya kontraksi jadinya menyempit gitu. Kenapa bisa terjadi? Umumnya karena tergencet tadi, pembuluh darah itu sering terjadi kontraksi, jadinya kegencet otomatis nanti akan terasa payudara puting itu kurang aliran darah hingga lebih pucat warnanya, itu akan terasa nyeri. Nah, nyeri-nyeri ini utamanya disebabkan karena pelekatan yang belum pas. Jadi kalau pelekatannya pas, menyusui menjadi nyaman. Jadi terhindar dari segala nyeri ini sendiri. Itu saja. Jadi pesan saya, upayakan pelekatannya efektif ya. Baik, pertanyaan berikutnya boleh keluar dari topik nggak dok? Ini dari Limo. Istri saya itu ketika melahirkan 7 bulan yang lalu, itu terus disteril. Bisa nggak sih sterilnya dilepas diganti kontrasepsi yang lain, dok? Terima kasih. Di steril itu berarti diputus apa diikat ya Pak saluran telurnya. Kalau diputus berarti harus ada rekonstruksi, penyambungan kembali, dan otomatis ini saluran telur itu sangat kecil ya Pak salurannya. Jadi sangat-sangat sulit biasanya untuk dilakukan penyambungan kembali. Kalau diikat masih bisa dilepas ikatannya sehingga si sel telur masih bisa masuk ke rahim. Tapi kalau diputus harus ada operasi ulang untuk penyambungan kembali. Nah, kalau itu sudah dilakukan, misalnya sudah, alhamdulillah kalau cuma diikat aja, cuma tinggal dilepas gitu. Tapi dengan catatan ya, dilepas juga belum tentu bisa seefektif dulu gitu. Barulah pikirkan kontrasepsi lain, karena sebenarnya kalau udah steril itu sudah di stop gitu loh, sudah diputus saluran telurnya. Jadi otomatis tidak akan terjadi pembuahan. Kalaupun mau ganti berarti harus tangan dulu yang sterilisasinya ini gitu. Sayang tidak dijelaskan sterilnya dengan cara seperti apa ya. Bapak bisa tanya ke tenaga kesehatan terdekat dari rumah mungkin, atau enggak ya tanya sama dokter kandungan yang melakukan tindakan tersebut gitu. Baik, ini hampir sama dengan yang tadi karena terluka, tergores atau pahit perih di puting payudara saya. Kalau diolesi dengan apa dok? Saya takut kan nggak boleh diobatin. Nanti dihisap sama bayi. Oke. Tergantung lukanya, derajat lukanya. Kalau lukanya ringan, masih merah-merah saja, tidak perlu dikasih obat apa-apa, cukup diolesi ASI saja dan diangin-anginkan sampai kering, itu sudah menjaga kelembaban. Untuk menjaga kelembaban lebih efektif, pakai krim atau salep yang mengandung lanolin, jadi menjaga kelembaban. Dengan puting yang lembab, tidak mudah kering, tidak mudah terjadi retakan luka di situ ya. Retakan dan kulit kita yang kering kalau tidak pakai lotion itu mudah jadi kelihatan ya, ada kayak gurat-guratnya seperti itu, bahkan lebih gatal seperti itu. Jadi kita jaga supaya tidak kering putingnya dengan krim lanolin. Kalau derajat lukanya sudah naik lagi sampai mengelupas, sampai berubah ada loh yang kejadian kulitnya itu benar-benar nggak ada gitu, terkupas. Itu perih luar biasa, otomatis perlu penanganan perawatan luka terbuka dan pemberian salep puting untuk kondisi tersebut. Apakah kok dilihat kok ternyata ada infeksinya, pakailah salep, ini akan diberikan salep puting yang disesuaikan dengan kondisi putingnya ibu gitu. Dan insya Allah kalau misalkan mau disusui ke bayinya, tinggal keluarkan ASI ibu, olesin, bilas pakai ASI ibu sudah cukup. Karena ASI itu sendiri akan menyembuhkan bagian luka itu. Betul. Subhanallah. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dari 0857 sekian. Kalau ibu yang sedang menyusui minum air dingin atau es boleh nggak? Boleh es krim juga. Soalnya boleh. ini bulan puasa kan, jadi buka puasanya mau yang dingin-dingin. Segar-segar ya. Boleh sekali silahkan, tidak ada pantangan, tidak ada gangguan kesehatan pada ibu maupun pada bayi, karena setiap makanan yang dingin dan hangat yang masuk dalam tubuh kita akan netralkan suhunya agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Masya Allah, itu luar biasa. Tubuh kita sudah ada pengaturan termostat di dalam tubuh kita, ayah bunda, jadi tidak perlu khawatir, silahkan. Dan hanya mitos saja, jika ibu minum es, minum air dingin, bayinya akan pilek. Pilek itu hanya disebabkan oleh infeksi, virus ataupun bakteri atau reaksi alergi ya.
Jadi bukan berarti kemudian ASI-nya ikut dingin ya. Baik Dok, waktu kita sudah mepet, kita rangkum bahasan terkait dengan seorang ibu menyusui yang juga bekerja. Baik ayah bunda dimanapun Anda berada, semoga yang tadi kita bahas sudah jelas, bisa diingat, bisa dipraktekkan. Jadi ibu menyusui dan bekerja bisa tetap memberikan ASI pada bayinya. Lakukan persiapan yang optimal sejak hamil, selama cuti hamil, dan selama bekerja. Selalu bawa alat perangnya seperti alat perah, apron menyusui, cooler box, ice pack, ice gel dibawa. Komunikasi dengan baik dengan rekan kerja, dengan atasan bahwa akan ada waktu untuk memerah. Persiapkan pengasuh, persiapkan bayi untuk bisa diberikan ASI perah selama bekerja tanpa DOT. Lakukan simulasi seolah-olah ibu pergi meninggalkan bayi selama sekian jam supaya pengasuh terlatih untuk tahu kapan bayi itu minum, pakai alat apa biasanya dia maunya, atau si bayinya pun akan terlatih untuk dekat sama pengasuhnya selama ibu bekerja. Jadi insya Allah banyak jalannya, banyak caranya. Niat baik tidak akan mungkin dipersulit. Jadi akan ada jalannya untuk tetap memberikan ASI walaupun ibu bekerja dimanapun ibu berada. Itu saja, terima kasih. Baik Dokter Gita, terima kasih untuk pencerahannya sehingga para ibu, calon ibu ataupun juga ayah tahu persis bagaimana menyusui sambil bekerja. Saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Batam, di Pontianak, juga di Sukabumi dan di Semarang untuk selalu bersama-sama kami. Juga untuk Khalid dan Yusuf, Imron dan Zain, serta Atep, terima kasih. Ibu dan Bapak yang sangat kami cintai. Karena ASI adalah hak buah hati kita. Mari kita optimalkan pemberiannya. Kalau toh memang kita harus bekerja, jangan jadikan alasan apapun ketika kita berjauhan dengan buah hati untuk membuatnya menjadi mengkonsumsi susu-susu yang lain. Terima kasih sekali lagi. Mari kita cintai anak kita dan berikan apa yang seharusnya mereka terima. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.